105,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ACL, di pagi yang cerah ceria ini, di penuh keceriaan karena dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-153 juga, kita kehadiran salah seorang sosok yang memang sudah tidak asing lagi bagi sahabat ACL ya. Ada bundanya Sukabumi ini. Ada Bunda Hajah Yeni Jatika Marwan, dan kali ini beliau akan memberikan informasi dan juga sosialisasi ya Bun, terkait dengan Forum Puspa, adalah Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau Puspa. Jadi Puspa ini bukan lagunya Charlie ST12 ya Bun ya? Bukan ya. Jadi sebetulnya ini merupakan penjabaran dari Permen PP nomor 13 tahun 2001 tentang partisipasi masyarakat, tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Maka dibentuklah Puspa. Ini karena ini sudah tahun 2021 ya, permen ini. Tapi Kabupaten Sukabumi baru bisa membentuk di tahun ini ya. Alhamdulillah kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan itu dan tanggal 26 nanti insya Allah akan dilantik. Kami ingin menyampaikan informasi ini bahwa sekarang di Kabupaten Sukabumi akan terbentuk Forum Puspa itu. Jadi benar tadi Nuri mengatakan bahwa Puspa itu adalah partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak. Ternyata begini, permasalahan di Sukabumi juga ya, karena kita memiliki jumlah penduduk di tahun 2023 ini sekitar 2.806.664 jiwa, di mana sebetulnya kaum laki-laki lebih banyak ketimbang kaum perempuan. Tetapi kalau dilihat dari kaum perempuan yang produktif gitu ya, masih banyak kan perempuan, sekitar 56%. Sedangkan anak ini merupakan jumlahnya 36%-an gitu ya dari jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi. Kemudian permasalahan yang muncul terhadap kaum perempuan ini, terutama kita masih mendapat berita-berita yang kurang mengenakan ya terhadap kaum perempuan, termasuk bagaimana mereka juga menjadi korban dari PMI ya. Betul sekali. Apa PMI? Apa tuh Bun PMI? Nah, yaitu sekarang kalau dulu itu TKW. Oh, dulu TKW, sekarang Iya. pekerja migran ya. Betul, pekerja migran Indonesia. Nah, itu ya. Jadi masih banyak yang kemudian juga anak-anak perempuan khususnya yang terjebak di dalam penipuan-penipuan yang ada di media sosial. Ya, jadi banyak sekali anak-anak kita yang diiming-imingi bekerja dengan gaji yang besar, enak, ya ini banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi korban seperti itu. Oke, berarti dengan adanya Puspa ini dibentuk untuk melindungi hak-hak perempuan tersebut ya Bu? Iya, sebetulnya begini, bukan hanya perempuan ya, tetapi perlindungan anak, ya. Tapi karena biasanya yang menjadi korban itu adalah perempuan dan anak. Ketika terjadi misalnya KDRT, padahal kita sudah punya ya Undang-Undang KDRT ini tahun 2004, 2002 malahan. Ya, itu nomor 23 itu. Tetapi itu masih marak sampai sekarang KDRT itu, ya. Jadi kami sebetulnya bagian dari masyarakat karena memang di dalam Puspa ini yang dibutuhkan kan partisipasi masyarakat, ya. Jadi kita sebagai auditor sosial, auditor masyarakat yang ketika ada kejadian apa-apa kita mau dong peduli gitu ya kepada perempuan, kepada anak. Ketika melihat ada anak-anak misalnya malam-malam keluar sendirian, anak perempuan kita mau gitu ya peduli dan melaporkan gitu. Oh, jadi dengan adanya Forum Puspa ini yang mungkin sebentar lagi akan dilantik ya Bon ya? Dilantik insya Allah. Kalau untuk forumnya sendiri itu, apakah anggotanya merupakan seperti tergabung antara ada remaja ataupun seperti apa? Iya. Jadi gini, jadi di Puspa ini kan ada Pentahelix lah ya. Jadi berbagai masyarakat di sana, ada dari akademisi, ya, kemudian ada dari bisnis ya, kemudian juga ada dari
komunitas ya, kemudian ada dari media, kemudian juga tentu saja dari government-nya ya. Government selalu ada itu. Jadi semuanya pada hari selalu di sana. Ada di forum Puspa ini ya. Betul. Kalau untuk programnya sendiri kan sekarang nanti ada di launching juga dilantik ya pengurus dari Puspa sendiri. Nah, kalau untuk programnya sendiri seperti apa, Bun? Iya. Kita sebetulnya diberikan mandat atau tugas untuk bisa membentuk desa ramah perempuan dan peduli anak gitu, atau disebutnya desa desa ramah perempuan dan peduli anak, kata singkatan. Jadi kita memiliki banyak desa, 361 desa, dan kita ingin supaya desa-desa tersebut memiliki satu bentukan gitunya yang bisa untuk ramah terhadap perempuan dan juga melindungi anak gitu. Oke, yang pasti ini bertujuan untuk lebih ke kesadaran publik juga ya, juga untuk melindungi perempuan dan anak sendiri ya, Bun ya. Karena gini, kebanyakan barangkali perempuan itu seperti didiskriminasi gitu ya. Ketika kita berjalan atau berada di satu desa, datang ke desa tersebut, rasanya nggak ramah perempuan deh. Gitu. Atau desa-desa tersebut nggak peduli terhadap anak misalnya. Nah, kami itu memiliki tugas untuk bagaimana bisa menyadarkan masyarakat di desa, yuk kita bentuk desa yang ramah perempuan dan peduli terhadap anak gitu. Pasti perempuan nanti lebih dilindungi ya, dilindungi. Bahkan juga mungkin yang namanya tadi pekerja migran ya, maaf ya Bun ya, tidak ada lagi PMI yang kita tinggal pulangnya disiksa atau seperti itu Bun ya. Kenapa? Karena mereka itu ilegal. Ya, jadi ilegal. Jadi kita ingin supaya perempuan-perempuan ini berdaya dan mereka memiliki kemampuan untuk bisa bekerja di luar negeri tapi dalam konteks yang benar gitu ya. Jadi mereka capable gitu, yang ahli, bukan sembarangan gitu, bukan yang tanpa kemampuan apa-apa, tanpa skill gitu. Yang pasti terlindungi lah ya, aman untuk bekerja di luar negeri sekalipun. Kalau untuk target sendiri Bun dengan adanya program Puspa ini seperti apa Bun? Iya, tadi kan ada ada kata kesejahteraan ya perempuan. Selama ini kita selalu memberikan pemberdayaan perempuan. Apa follow up-nya. Maka kalau kita sudah memberikan pemberdayaan, insya Allah maka tujuannya adalah untuk kesejahteraan perempuan. Jadi ini sangat berkorelasi dengan ketika perempuan itu sejahtera, maka rumah tangganya akan baik, kemudian anak-anak tidak akan stunting, anak-anak akan terlindungi, anak-anak diberikan haknya, karena ada 31 hak anak menurut konvensi hak anak itu. Ya, di antaranya adalah tumbuh kembang. Nah, tumbuh kembang adanya di rumah. Ya, bagaimana orang tua bisa memberikan haknya kepada anaknya jika perempuan-perempuan di sana aja sejahtera gitu. Jadi memang ini ditargetkan untuk melindungi hak dan anak-anaknya, perempuan dan anak ya pastinya. Kemudian kita selalu ada 3Ms itu ya. Kita sebetulnya 3Ms itu adalah akhiri ketidakadilan dalam perempuan gitunya. Kemudian juga akhiri kekerasan. Kemudian akhiri juga kekerasan terhadap anak ini ya. Jadi akhiri ketidakadilan dalam ekonomi lah gitu ya. Jadi karena gini, di dalam kata sejahtera itu sebetulnya ada indikator, ada 3 indikator yang mempengaruhi. Pertama pendidikan, kedua kesehatan, dan ketiga ekonominya. Jadi kalau ketiga-tiganya ini bisa, maka perempuan-perempuan itu akan sejahtera gitu. Jadi ini termasuk memang gini, betul sekali. ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka tadi life skill itu diberikan kepada perempuan itu. Kenapa? Karena mereka itu adalah multitasking. Iya, betul sekali. Betul ya. Dia bisa ngurus anak sambil ngurus anak sambil gegeroh. Betul sekali. Ya. Multitasking, benar. Multitasking. Kemarin belum punya anak. Ini doa ya. Doa sekali nih. Iya. Jadi kalau sekarang masyarakat
membutuhkan konsultasi, karena di kami itu ada psikolog juga gitu ya. Jadi karena di sini kita di bawah DP3A, karena ini merupakan inovasi DP3. Sini Ibu. Nah, ini Oke. kalau misalnya ada masalah, kalau ada masalah Ibu ini ada di UPTD PP. Oh, ini Kalau misalnya pemecahan masalah dengan masalah. kan kalau ada masalah, misalnya ada anak dibully, ada anak dianiaya, ada anak kena kekerasan seksual, maka Ibu ya. Oke. Jadi gimana, Bun? Jadi harus kepo Harus kepo. Apa itu dengan harus kepo? masalah orang. Harus kepo. Harus tahu ya. Jadi kita akhirnya tuh ngurusin masalah sendiri enggak. Oh iya, curhat. Oh, jadi ibu itu mencampuri urusan orang lain namanya. Iya, akhirnya gitu. Kadang-kadang kan perempuan itu tidak berani berbicara, Ah. ya. Malu lah, aib lah gitu. Sementara kita harus tahu data perempuan yang teraniaya. Oke, jadi wanita-wanita di Sukabumi yang tersakiti, Silakan datang pada datang saya. gitu ya. Namanya unit UPTD PP ya, PPA. Jadi adanya di Ibu. Jadi unit UPTD PPA itu apa, Bu? Boleh diinformasikan? Unit pelaksana teknis daerah P3A. Jadi Oke. ada di bawah DP3A. Mm-mm. Gitu. Kalau di DP3A nanti itu dulu kan di DP3 ya. Iya. Kalau dulu di DP3 itu sekarang sosialisasinya aja. Mm-mm. Nah, untuk penanganan kasus yang langsung bagian UPTD. UPTD. Oh, Jadi, jadi sekarang ditangani langsung oleh UPTD ya? Iya, langsung. Kalau Jadi, untuk di Kabupaten Sukabumi sendiri, Bun, ini ada nggak sih satu kasus yang memang terselesaikan, lagi diselesaikan dan terselesaikan nih? Banyak. Wow, berarti Banyak. banyak juga kekerasan dalam rumah tangga. Banyak. Sekarang ini kita lagi berusaha mengupayakan TPPO, terduga TPPO. Jadi masih ada 2 di sana. Oke. Tindak pidana penjualan orang. Oke. Jadi pergi ke sana tidak bilang, pas giliran pengen pulang bilang ke kita. Oh, kan? bingung ya. Iya. Jadi diiming-imingi berarti itu ya? Iya, mereka Oke. diiming dengan sebelum berangkat dia dikasih semacam kompensasi lah ya, Oke. 5 juta, 7 juta, karena dia punya utang pinjol misalnya, utangnya lunas dia berangkat. Baru seminggu dia pengen pulang. Oh, karena di sananya ternyata bukan bekerja ya? Ya, Ada yang bekerja, ada yang tidak betah, ada yang tidak siap untuk bekerja. Iya. Oke. Dan biasanya mereka menjadi pekerja seks ternyata di sana. Kebanyakan seperti itu. Ini dijual ya? Karena kebanyakan berangkatnya jualan ilegal ya Bun. Ya, Jadi ya. tidak dengan prosedur yang betul. Kan biasanya kalau prosedur yang betul kita malah yang deposit uang. Oke, oh iya betul. Ya kan? Ah. Kalau yang nggak betul mereka dulu ngasih Mereka ke yang kita, ngasih, karena oke. udah kita tergadaikan istilahnya Oh, lah. oke. Kan nanti yang bekerja. Aha. Gitu. Oke, mungkin dari Bunda sendiri ada nggak sih pesan gitu, terutama untuk para pekerja ataupun wanita-wanita, karena cenderung wanita ya yang jadi korban ya. Pesan untuk wanita-wanita terutama yang ada di Kabupaten Sukabumi sendiri agar terhindar dari yang namanya TPPO itu. Pokoknya jangan tergiur dengan iming-iming uang dari awal. Biasanya begitu. Dan diusahakan di sini juga banyak sebetulnya pekerjaan ya. Heeh. Bisa dagang, bisa apa dengan modal sedikit. Cuma kadang-kadang kalau di kita ini pengennya ingin dapat besar, Ingin besar dan instan ya. instan Ah. itu. Tidak mau mengawali dari kecil tapi nanti akhirnya juga banyak itu. Jadi orang kita ini kebanyakan yang mungkin konsumtif ya Bun. Karena mereka kan tidak mengenal apa istilah proses. Oke. Jadi pragmatik mereka itu. Pokoknya ingin hasilnya aja gitu. Ya, dan itu nggak boleh. Kemudian juga kami ini sedang berupaya untuk menyelesaikan masalah pernikahan anak. Ya, kita masih marak pernikahan anak. Jadi kalau dilihat karena P2TP2A merupakan institusi yang menjadi lembaga untuk memberikan surat dispensasi, bukan dispensasi untuk menikah, tapi untuk diberikan kepada PA. Ya, karena PA akan meminta ke pihak P2TP2 jika umur yang akan menikah itu di bawah umur. Ya. Nah, sekarang ini yang paling banyak itu sebetulnya umur 18 tahun. Oke. Nah, sedangkan kita harus mengerti bahwa definisi anak adalah di bawah 18 tahun. Gitu. Jadi sebetulnya yang paling banyak itu 18. Karena di dalam undang-undang yang nomor 16 tahun 2019 ini ada perbaikan dari
Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang Undang-Undang Pernikahan, Perkawinan itu ya, maka batas usia adalah 19 tahun. Padahal kalau kita lihat 19 tahun itu bukan anak. Ya. Nah, mereka minta kepada kami untuk diberikan dispensasi untuk dibawa ke pengadilan agama. Jadi sekali lagi P2TP2A bukan memberikan dispensasi untuk menikah. Oke. Ya, jadi sekarang harus hati-hati ininya kepada masyarakat juga, jangan mau menikahkan anaknya buru-buru gitu ya. Kalau 18 tahun tinggal nunggu 19 tahun kan tinggal setahun lah. Tungguin aja ya, sabar ya. Sabar. Jangan dikasih cepet-cepet Iya. Jadi lebih baik anak itu berprestasi dulu. Berprestasi ya. Sekarang itu ada kita harus memberikan hak anak untuk hidup gitu ya. Biarkan mereka memiliki keinginan sendiri. Jadi jangan dipaksa-paksa untuk mereka menikah gitu. Ya, orang tua ini tolong jangan sampai ada istilah nggak mau lagi bertanggung jawab karena setelah setelah anak menikah berarti lepas tanggung jawab orang tua kan, itu kadang-kadang begitu. Jangan seperti itu ya Bapak-bapak, Ibu. Jadi anak tetap adalah anak yang harus kita lindungi begitu. Kemudian ini juga masalah korban anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Ini banyak juga. Banyak sekali benar. Nah, jadi kalau dilihat anak-anak yang mengalami kekerasan seksual itu mereka tidak mau bicara. Jadi diam ya, diam ya, takut ya. Ya. Jadi menurut UNICEF ini ada sekitar 54% anak yang nggak berani speak up. Ya, itu sebetulnya akan menambah korban yang lain. Andaikan ketika kejadian itu satu orang itu berbicara, itu akan meng-cut. Nggak akan ada yang lain ya. Tapi karena anak itu nggak berani berbicara karena memang diintimidasi dan sebagainya, sehingga rentetan korban itu banyak sekali. Ya, terutama pelecehan seksual ini korbannya tidak pernah satu orang, banyak ya Bun ya. Nah ini yang harus dan biasanya kebanyakan kalau untuk anak ini pelecehan seksual itu dengan orang terdekat. Yang paling dekat ya. Paling dekat biasanya orang terdekat karena anak percaya. Gitu kan? Pasti dia mau diapa-apain gitu. Ya. Ini pernah saya ditanya kemarin ketika ada pertanyaan, ada anak yang diperkosa oleh orang tuanya, miris oleh banget ya. ayahnya. Bapak kandungnya. Ada. Nah, si anak merasa, aduh dia bapak, masa mau dilaporkan, takut penjara, takut ini. Kata saya, laporkan. Itu bukan bapak kamu, itu mah setan, saya bilang. Betul, benar Bun, benar. Karena kalau seorang ayah yang baik, seorang ayah manusia, nggak akan seperti tidak mungkin berbuat seperti itu ya. Untuk itu mungkin Forum Puspa hadir ya di tengah-tengah itu ya. Itu. Jadi kita ingin supaya ada kepercayaan masyarakat kepada kita untuk bisa berbicara. Kan apalagi di dalam Puspa ini ada Ibun yang dari dari PP ya, kemudian dari ada psikolog, dan kita bisa bersama-sama begitu ya. Bu, satu pertanyaan terakhir Bu, untuk pesan untuk masyarakat terutama orang tua ya. Ini dalam hal ini mungkin orang tua dalam menjaga atau melindungi anak-anaknya, karena ini kan berkaitan erat ya sekarang seperti pernikahan dini, pelecehan seksual pada anak itu seperti apa? Bullying juga ya. Betul. Sebetulnya begini ya, yang paling mendasar dari semuanya adalah agama. Ya, karena di dalam agama tersimpan norma-norma, kemudian aturan-aturan yang memang bisa menjadi filter dari permasalahan yang ada, terutama pada masa disruption era. Disruption era itu serba mudah, ya. Mau ini mau itu mudah banget, apalagi sekarang digital sudah ini, tinggal jari titik. Jadi ibu dan bapak harus hati-hati ketika anak dengan sendirinya bermain hanya di kamar saja. Kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan anak itu dengan HP-nya. Semua bisa terjadi dengan HP. Ya, maka dari itu hati-hati ketika menghadapi anak-anak itu. Ya, maka bentuk kasih sayang itu harus diutarakan. Nggak bisa saya mencintai anak-anak tapi nggak pernah diutarakan, nggak pernah memeluk anak misalnya ya. Nah itu nggak pernah memberikan sentuhan, nggak pernah memberikan hadiah dan sebagainya, ya. Tapi tentu saja
kita juga harus memberikan warning bahwa ada sentuhan-sentuhan yang tidak boleh disentuh. Ya, Ada oke. ibu-ibu yang tidak boleh disentuh walaupun itu orang bapaknya. Iya. Oke. Jadi kalau ibunya boleh. Ada sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu harus diajarkan. Harus diperhatikan juga ya. Iya. Oke, dan sekali lagi dari Bunda terakhir mungkin ada pesan juga? Udah tadi. Udah, oke. Oke, Sobat Ocha, itu dia bincang-bincang kita tadi dengan Bunda Yani Jatika Marwan terkait dengan forum Puspa tadi, dan juga dari Ibu dari UPTD DP3 P3A DP3 Kabupaten Sukabumi. Dan mudah-mudahan juga di Kabupaten Sukabumi ini bisa lebih baik lagi, terutama untuk perlindungan perempuan dan anaknya ya Bun ya. Betul sekali. Oke, Sobat OCL, terima kasih kebersamaannya. Ya. Mungkin ada pesan Kita lagi Bunda? 153 Kabupaten Sukabumi, maka perempuan-perempuan harus sejahtera dan anak-anak harus terlindungi. Oke, luar biasa. Terima kasih Bunda. Dan untuk anak-anak juga tetap semangat ya. Jangan nikah dulu, inget ya. Sebelum 19 tahun ya. Punya KTP dulu, mending kerja dulu aja. Berprestasi dulu ya. Nikah mah Betul. gampang. Oke, nikah gampang ya. Nanti kalau udah nikah yang repot. Betul. Oke, Sobat OCL, sebenarnya ini masih pengen banget ngobrol, tapi juga nanti kita season selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi bareng Bunda Yani dan juga ada Ibu dari DP3 Kabupaten Sukabumi. Sobat OCL, kamera Norin dan kru yang bertugas. Siapa namanya? Simi. Oh, ini adalah icon 153 ya. Simi. Ini namanya Simi, ini Kamel. Udah pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.